Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada tradisi yang ke-7 dari masailul jahiliyah, al-mas'alatus sabi'ah, masalah atau tradisi yang ke-7. Maka berkata Al-Syeikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, al-istidlalu biqaumin utu quwan fil afham wal a'mal. Mereka orang-orang jahiliyah itu, mereka mempunyai satu tradisi, yaitu berdalil dengan kaum yang diberi kekuatan dalam pemahaman pekerjaan, wa fil mulk wal mal wal jah, dan di dalam kekuasaan, harta, dan pangkat atau kehormatan. yakni mereka menjadikan ini sebagai dalil tentang kebenaran. Maksudnya, kalau suatu perkara itu dianut oleh orang-orang yang memiliki kekuatan harta, memiliki kekuatan dari sisi kekuasaan, memiliki kekuatan dari sisi pekerjaan,
Mereka punya pekerjaan-pekerjaan yang dalam pandangan masyarakat itu adalah mentereng, pekerjaan yang bagus, jabatan tinggi, begitu. Misalnya direktur perusahaan, apa sekretaris daerah di birokrasi misalnya. Naam, atau dalam hal dalam hal kekuasaan. Ya, ini kalau suatu perkara itu dianut oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Apakah para raja, para pejabat-pejabat tinggi negara, daerah, atau yang semisalnya, maka orang-orang jahiliyah akan beranggapan bahwa itu adalah benar. Jadi kebenaran itu diukur dari hal-hal yang kayak begini. Diukur dari diukur dari harta, pekerjaan, kekuasaan, pangkat atau kedudukan, begitu dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga kalau suatu perkara itu dianut, dipegang oleh orang-orang yang dianggap lemah dalam pemahaman, lemah dalam pekerjaan, mungkin pekerjaan mereka hanya serabutan, ya, kerja apa saja yang bisa dikerjakan, yang penting dapat penghasilan. Kadang dia jadi buruh bangunan, kadang dia jadi nelayan, kadang dia jadi apa, ya pokoknya serabutan, ya. Atau orang-orang yang tidak punya kekuasaan sama sekali dari kalangan rakyat jelata. Begitu pula kalau dari sisi harta, ya mereka mungkin orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, gak punya harta. Kalau mereka memegang suatu perkara atau mereka berada di atas suatu perkara, maka menurut pandangan orang-orang jahiliyah, perkara itu jelas bukan kebenaran, kebatilan, ya, jelas kebatilan. Ini apa? Metode dari orang-orang jahiliyah dalam menentukan benar atau tidaknya suatu perkara, ya. Nah, dengan kata lain, mereka menjadikan orang-orang yang memiliki kekuatan itu sebagai dalil tentang kebenaran, ya. Menjadikan orang-orang yang memiliki kekuatan sebagai dalil tentang kebenaran. Ini intinya pada tradisi mereka yang satu ini. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, faraddallahu dzalika biqaulihi ta'ala, maka Allah yang maha tinggi membantah kaidah mereka ini dengan firman-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menolak keyakinan mereka, ya, menolak prinsip mereka itu.
bahwa prinsip mereka itu tidak benar, yaitu dalam firman Allah, walaqad makkannahum fima immakkannakum fih, yaitu dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan. Laqad makkannahum fima immakkannakum fih. Naam. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-26. Itu kami telah meneguhkan kedudukan mereka, immakannakum fih, yaitu dengan kemakmuran dan kekuatan, ya. Mereka diteguhkan dengan itu, dengan diberikan kepada mereka kemakmuran dan kekuatan dan seterusnya. Wa qawlihi, dan firman Allah, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-89. Yaitu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa kanu min qablu, dan mereka, ya, sebelumnya, atau padahal mereka sebelumnya, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, yani memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, ya, mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum arafu, maka tatkala sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, kafaru bih, mereka mengingkarinya. Yani orang-orang musyrikin itu, mereka memohon orang-orang ahlul kitab, ya, orang-orang kafir, orang ahlul kitab itu, mereka memohon kedatangan kemenangan, memohon kepada Allah atau memohon untuk adanya kemenangan atas orang-orang kafir. Nah, maka ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang mereka ketahui itu, yakni mereka mengingkarinya. Jadi sebagian para ahli tafsir menjelaskan bahwa karena kan orang-orang ahlul kitab itu mereka sudah tahu bahwa nanti akan ada nabi,
Taunya mereka itu ya dari kitab-kitab suci mereka itu, Taurat, Injil. Jadi mereka ketika melawan orang-orang musyrikin Makkah itu mereka sering kalah. Lalu ada peperangan itu mereka sering kalah. Mereka tahu nanti ada nabi itu akan memerangi kebatilan. Jadi mereka ya minta supaya datang nabi itu. Datanglah supaya mereka mau gabung sama nabi itu, mau perangi orang-orang ummiyun ini, ya, musyrikin ini, musyrikin Makkah yang tidak beragama dengan agama Yahudi dan Nasara ini, ya. Tapi ternyata begitu datang nabi, bukan dari golongan yang mereka inginkan. Tapi nabi itu datang dengan ciri-ciri yang mereka ketahui. Justru kafarubih, mereka mengingkarinya. Ya. Nah. Wa qawlihi, dan juga firman Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya, yaitu mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, ya. Nah, ini apa keadaannya orang-orang jahiliyah. Apa sisi pendalilannya? Kok Syekh menyebutkan ayat-ayat ini di sini? Padahal pembahasannya adalah cara pandang orang-orang jahiliyah tentang sebuah kebenaran. Ya, kalau kebenaran itu atau suatu perkara itu dianut oleh orang-orang yang kuat dalam pemahaman atau harta, atau punya kekuasaan, atau punya kedudukan, punya pangkat, maka itu adalah dalil bahwa sesuatu yang dipegang oleh mereka itu adalah benar. Nah, begitu. Tapi kok ayat-ayat yang disampaikan oleh Asy-Syaikh di sini adalah ayat-ayat ini? Apa korelasinya? Ya, korelasinya itu adalah bahwa orang-orang Yahudi atau Ahlul Kitab itu sudah mengetahui tentang ciri-ciri Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah datang dengan ciri-ciri itu, ya mereka tahu bahwa itu kebenaran. Tapi hanya karena Rasulullah dan para pengikutnya itu adalah orang-orang yang bukan para penguasa, bukan para saudagar kaya, maka mereka mengatakan itu tidak benar. Akhirnya mereka kufuri. Padahal ya mereka tahu, sudah tahu. Tapi apa yang mendorong mereka untuk mengkufuri? Karena itu tadi, dianggap Rasulullah dan para pengikutnya itu bukan orang-orang yang kuat dalam pemahaman, pekerjaan, harta, punya kekuasaan, tidak punya itu. Maka mereka katakan ini pasti gak benar. Mereka tolak. Mereka apa? Tolak. Nah, maka kita katakan tentu yang demikian ini, cara pandang yang demikian ini, tolak ukur yang demikian ini adalah tolak ukur yang batil. Tolak ukur yang batil. Ya, kenapa? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah ketika menjelaskan permasalahan ini, kata beliau, wa hadza dhabitul wa hadza ad-dhabit batil. Ini hadza dhabit batil. Ini adalah
tolak ukur yang batil, patokan yang batil, standar yang batil, batasan-batasan untuk mengenal kebenaran yang batil. Fa inna Allah azza wa jalla akhbara anil umamis sabiqatil kafirah annaha kanat ala quwwah wa annaha kanat ala tharwah fi ayatin katsiratin. Ya, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla mengabarkan tentang umat-umat terdahulu yang kafir itu, bahwa mereka itu orang-orang yang punya kekuatan. Orang-orang yang punya apa? Kekuatan. Dan mereka juga punya apa? Punya sarwah. Kekayaan, punya kekayaan, kemewahan. Mereka punya kemewahan. Allah sebutkan hal ini dalam banyak ayat. Wa annahum ahlu jahin wa indahum dzaka'un wa afham. Dan mereka orang-orang kafir dari kalangan umat-umat terdahulu itu juga orang-orang yang punya kedudukan. Punya kedudukan. Bukankah kita lihat Firaun punya kedudukan, punya harta. Begitu juga kita lihat orang-orang yang lain, ya, dan seterusnya. Mereka juga punya kecerdasan, punya pemahaman. Lakin ma nafa'ahum dzalik, akan tetapi apa kemewahan, kekuatan, kedudukan atau pangkat, ya, kuatnya pemahaman, itu semua tidak bermanfaat bagi mereka. Tidak apa? Bermanfaat bagi mereka. Balkanu alal batil, bahkan mereka berada di atas kebatilan, punya kedudukan tapi di atas kebatilan, ya, punya harta yang banyak tapi di atas kebatilan, punya kemewahan tapi di atas kebatilan, begitu dan seterusnya. Ini berarti itu apa? Kemewahan, harta, jabatan itu bukanlah tolak ukur untuk mengukur sebuah kebenaran, ya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyina qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya. Itu dan tatkala bacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ayatuna bayyinat, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, terang, benderang, qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya, yakni siapa di antara kelompok ini yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih baik lebih baik tempat tinggalnya dan lebih baik tempat pertemuannya, ya. Jadi mereka, maksud daripada mereka mengatakan siapa di antara dua kelompok ini yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih baik tempat pertemuannya, maksudnya ya mereka jadikan itu sebagai tolak ukur untuk mengatakan kebenaran. Kalau siapa yang punya tempat tinggal yang lebih baik, dia katakan itu pasti dia berada di atas kebenaran.
Siapa yang punya tempat pertemuan yang lebih baik, ya ini dia pasti berarti dia di atas kebenaran. Gitu. Ya. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka masih bilang, kalian dengan kami itu ya orang-orang yang mendakwakan, yang membacakan ayat-ayat Allah sebagai peringatan-peringatan. Kalian dengan kami siapa yang lebih baik tempat tinggal? Siapa yang lebih baik tempat pertemuan? Kalau kamu ya tempat tinggalnya jelek, tempat pertemuannya jelek, terus hari-hari mau dakwah kami, wah nggak benar itu. Itu apa? Itu dakwamu tuh nggak benar. Kenapa? Ya buktinya kamu nggak kaya. Gitu. Dakwamu tuh nggak benar. Kenapa? Ya buktinya kamu nggak punya kedudukan. Dakwamu tuh nggak benar. Buktinya apa? Ya buktinya kamu bukan saudagar kaya, nggak punya kemewahan, melarat, hidup susah. Kalau kebenaran nggak mungkin kayak gitu. Nah itu cara mereka ya. Cara orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah dalam mengukur sebuah kebenaran. Namun sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita bahwa berapa banyak orang-orang yang punya kedudukan itu dihancurkan oleh Allah karena mereka kafir. Berapa banyak orang-orang yang punya kemewahan, punya sarwah, ya, kemewahan itu dihancurkan, harta yang banyak dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Mereka kafir. Berapa banyak orang yang punya jabatan, punya wilayah yang luas, ya, kekuasaan dan seterusnya, itu dihancurkan oleh Allah karena mereka kafir. Ya. Kalau kita belajar pelajaran tafsir, tentu kita ingat ya bagaimana Allah mengkisahkan kepada kita di dalam Al-Quran tentang kisah kaum-kaum yang hebat, tapi kemudian dihancurkan oleh Allah karena pembangkangan mereka dan kekafiran mereka. Nah, di dalam surat Maryam Allah berfirman, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu atsatsa wa ri'ya. Ya, dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka itu lebih bagus atas perabot rumah tangganya, atas perabot rumah tangga, ya lebih bagus mereka punya perabot rumah tangga dan lebih sedap dipandang mata. Ya. Mereka itu berapa banyak orang-orang yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang orang-orang itu punya perkakas rumah tangga yang bagus, gagah-gagah, ya. Dan punya kondisi yang kalau dilihat itu menyenangkan pandangan mata. Ya. Apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya kalau seandainya kemewahan, kekayaan, harta benda itu tolak ukur kebenaran, maka Allah nggak akan binasakan mereka. Yang punya perabot rumah tangga yang bagus-bagus itu, perlengkapan rumah tangga yang bagus-bagus itu, hidup mewah mereka ya, punya kemewahan, punya harta yang banyak, punya kedudukan, itu Allah nggak hancurkan mereka. Kalau seandainya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang itu adalah merupakan lambang tentang kebenaran yang ada padanya, atau merupakan lambang bahwa dia itu berada di atas kebenaran, maka Allah tidak mungkin membinasakan Fir'aun. Kurang apa kekuasaan Fir'aun? Kurang apa kekayaan Fir'aun?
Kurang hebat apa dia? Luas wilayah kekuasaannya, luas. Canggih. Ya dia punya istana saja piramid ya. Segitiga dia di zaman, kalau mau kita katakan ya zaman dulu kala ya. Itu sudah ada bangunan itu, mewah. Termasuk mewah. Kita aja Indonesia aja yang Candi Borobudur aja cuma candi-candi itu yang baru ada tahun kemarin aja udah dianggap hebat ya. Kakak sudah dianggap kemajuan, punya arsitek ya yang bagus dalam apa bangunan-bangunan. Ini antum dia Firaun berapa puluh lama, berabad-abad yang lalu, puluhan, ratusan bahkan abad yang lalu ya. Itu sudah hidup di istana piramid. Wah, kalau kemewahan mewah ya, kekayaan kaya, kekuasaan ya berkuasa, luas kekuasaannya, lama ya lama kekuasaannya, bukan 2 tahun atau 4 tahun sekali. Dan kekuasaannya Firaun nggak pakai pemilihan umum, nggak pakai ya tunggu masa periodenya habis, ayo kampanye lagi. Tidak ada itu, tidak ada. Pokoknya sesuka-suka dia gitu kekuasaannya. Tapi hasil akhirnya Allah musnahkan dia. Allah tabaraka wa ta'ala binasakan dia ya. Begitu pula kalau mau lihat kaum Lut ya, orang-orang yang hidup makmur ya. Kaum Syuaib orang-orang yang hidup senang. Kalau itu adalah lambang kebenaran, ya Allah tidak akan membinasakan mereka. Tetapi justru itu bukan lambang kebenaran. Itu bukan dalil untuk menunjukkan bahwa apa yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki tharwah, orang-orang yang memiliki mal, orang-orang yang dikatakan aqwiya, kuat dalam kedudukan misalnya, pangkat dan seterusnya, bukan menunjukkan bahwa apa yang dipegang oleh mereka itu adalah kebenaran. Apa dalilnya? Ya telah berlalu. Orang-orang yang memiliki itu semua dibinasakan oleh Allah. Karena apa? Ya karena keingkaran mereka, kekafiran mereka. Dan telah berlalu Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang di tengah-tengah masyarakat dianggap lemah. Ya, tidak punya kekuasaan, tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan. Allah beri pertolongan kepada mereka. Bukankah Allah telah menyelamatkan Ashabul Kahfi 350 tahun lamanya? Mereka tidur di dalam gua, hidup. Suatu kampung sudah merajalela kejahatan di sana. Kedoliman, kejahatan terjadi terus menerus, penyimpangan, kebatilan, kemungkaran sudah nggak bisa lagi dibendung. Lalu pemuda-pemuda ini berinisiatif, ya udahlah, kalau tinggal di sini aja bahaya kita. Uzlah, cari tempat yang aman, berangkat tinggalkan tempat ini. Pergilah mereka ke gunung, masuk di dalam gua, tinggal. Tertidur ya. Tidur di situ, istirahat ya tidur.
tidur, bangun, wah lapar nih. Turun kampung dulu deh, belanja. Waktu ngasingkan diri ya bawa uang, bawa mata uang ya. Begitu turun di kampung belanja, orang-orang pada bingung. Ini uang tahun kapan? Ini uang masih uang ini sudah nggak berlaku, Pak. Oh, gimana antum ini nggak berlaku, sembarangan aja. Ini tidak berlaku. Kenapa? Ini uang 350 tahun lalu. Wah, Masya Allah ya. Tidur, bangun sudah lewat 350 tahun. Kurang lebih ya. Nah, artinya apa? Allah menyelamatkan mereka dan generasi demi generasi sudah bergantian sampai lahirlah kondisi sudah berubah, udah orang-orang udah baik, udah ini pulang ke kampung, udah berubah ini zaman 350 tahun. Masya Allah ya. Ibarat kalau kita tidur di zaman modern ini kayak gitu ya, kita tidur dari masih zaman penjajah Belanda, bangun Indonesia sudah merdeka sampai udah bubar lagi ya, itu bangun begitu. Allah selamatkan mereka, pemuda-pemuda yang soleh, tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan. Oh, bukanlah orang-orang yang memiliki tharwah, bukan termasuk ashabul jah, orang-orang punya kedudukan, bukan. Tapi Allah selamatkan mereka. Ya. Begitu pula kalau kita lihat dari kalangan umat ini ya juga begitu. Ya. Taruhlah kalau kita belum lihat di generasi di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat aja ya di Bani Israel kisah Gulam ya. Gulam anak muda itu yang dibuang di lautan gak mati, dibawa ke gunung mau dilemparin dari atas puncak gunung ke jurang pun gak mati ya. Itu Allah selamatkan dia dan berikan pertolongan kepadanya. Bahkan raja yang mempunyai kekuasaan yang begitu hebat, diktator adidaya, seenak-enaknya dia saja, bahkan mengumumkan dirinya sebagai Tuhan itu ya, itu dimusnahkan oleh Allah ya. Dan anak muda yang gak punya kedudukan, anak muda yang gak punya harta bergelimpangan ya, harta yang banyak, anak muda yang gak punya kekuasaan, anak muda yang bukan dari orang bangsawan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula pada umat ini. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Taruhlah seperti sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bukan putra bangsawan, bukan putra pangeran, bahkan seorang budak, mantan budak. Dari negeri mana? Ya dari negeri Ethiopia, Habasyah. Suku apa? Yang orang-orangnya hitam, rambutnya keriting ya. Bukan yang cakap dilihat gagah ya. Bukan. Kita lihat sahabat-sahabat yang Ammar bin Yasar, kita lihat sahabat Ibnu Mas'ud ya, termasuk kabilah kecil di kota Makkah yang gak dianggap, badannya bukan gagah perkasa seperti bodyguard, ada rai orang main fitness, bukan, sahabat kecil, betisnya saja kecil ya. Tapi apa?
Mereka punya kemuliaan yang luar biasa. Allah memberikan pertolongan kepada mereka, Allah bela mereka, bahkan berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy. Ketika itu Abu Sufyan, orang-orang terpandang, baik dari sisi nasab waktu belum Islam ya, dari sisi kekayaan, begitu juga Abu Jahal dari sisi nasab bahwa terpandang, dari sisi kekayaan ya jangan dibilang ya. Dari sisi apa? Dari sisi dihormati di tengah-tengah lingkungan masyarakat tuh, itu sudah nggak perlu diragukan. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi Allah musnahkan mereka dan Allah selamatkan sahabat-sahabat yang justru dari kalangan fuqara wal masakin ini. Finansial nggak kuat, ya. Fisik pun dilihat-lihat nggak terlalu kuat, ya. Bukan tinggi besar berotot badannya, bukan, ya. Nah, lagi-lagi Allah selamatkan mereka. Itu artinya apa? Artinya bahwa kaidah jahiliyah, tradisi jahiliyah, prinsip orang-orang jahiliyah yang menjadikan kekuatan, harta benda, pangkat dan jabatan sebagai dalil untuk mengukur kebenaran, itu adalah kaidah yang batil, kaidah yang tidak benar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-44. Ya. Apa ya? Nah, ya. Surat Fatir ayat yang ke-44. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, kata Allah. Kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Wa kanu ashadda minhum quwwah, yang mana mereka orang-orang itu yang kami binasakan itu adalah mereka yang mempunyai apa? Kekuatan. Kuat. Mereka yang dibinasakan oleh Allah itu apa? Mempunyai apa? Kekuatan. Besar kekuatan mereka jika dibandingkan dengan orang-orang yang beriman yang diselamatkan oleh Allah. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Itulah kata Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dalam sisi pendalilannya di ayat ini bahwa kalau seandainya kekuatan itu adalah tolak ukur kebenaran, maka Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang mempunyai kekuatan ini. Iya. Tapi karena orang-orang yang mempunyai kekuatan ini walaupun mereka punya kekuatan,
Tapi mereka berada dalam kebatilan, kedustaan. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Maka Allah pun memusnahkan mereka. Ya, Allah musnahkan mereka. Jadi lagi-lagi kita katakan di sini satu catatan penting bahwa ketika kita berhadapan dengan ahlul batil, itu tidak perlu dan tidak perlu ada sisi dari mereka yang membuat kita itu khawatir. Tidak perlu ada. Kuat badan mereka, kecil di hadapan Allah. Hebat strategi mereka, itu hanya strategi dalam pandangan manusia. Tapi kehebatan Allah lebih hebat lagi. Jadi apa sih yang mau kita takutkan dari mereka? Tidak ada. Hatta orang-orang kafir itu mereka punya kekuatan yang dahsyat dalam pandangan manusia. Mereka punya persiapan-persiapan yang gagah untuk melawan kaum mukminin. Tetap saja mereka lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka tidak berada di atas kebenaran. Mereka berada di atas kebatilan. Dan yang namanya kebatilan itu pasti binasa. Pasti binasa. Naam. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Qaf ayat yang ke-36. Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha. Naam. Dan kata Allah Azza wa Jal, berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka yang kami binasakan itu lebih hebat kekuatan mereka daripada umat belakangan yang kami selamatkan itu. Nah, iya, lebih hebat kekuatan. Tapi apa? Binasa. Maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, lagi-lagi kita katakan itu semua kekayaan, kemewahan, ya, punya kreativitas yang hebat. Ya, semua itu bukanlah tolak ukur untuk mengukur seseorang itu hebat atau seseorang itu berada di atas kebenaran, bukanlah tolak ukur untuk mengukur bahwa seseorang itu berada di atas jalan keselamatan. Lagi-lagi kita katakan bukan. Tetapi tolak ukur untuk mengukur jalan keselamatan itu adalah al-haq itu sendiri. Al-haq itu apa? Ya, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, kita katakan bagi orang yang cerdas, orang yang berakal, tidak ada jalan bagi dia untuk menilai kebenaran kecuali dia wajib untuk menjadikan kebenaran itu sendiri sebagai barometer bagi dia. Nah, barometer itu apa untuk mengukur kebenaran? Ya, kebenaran itu sendiri. Nah, kebenaran itu apa? Ya, kebenaran itu adalah wahyu yang datang dari Allah dan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, wajib untuk seseorang berpegang dengannya. Sehingga kaidah apapun, metode apapun yang datang untuk memalingkan dia, maka semua metode-metode itu ditakar dengan Al-Quran dan Sunnah.
Jika metode, prinsip, rumus, dan segala macam yang dibuat oleh manusia dengan akal-akal mereka, yang kata mereka ini adalah jalan keselamatan, ini adalah bagus, ini adalah kaidah yang membawa kepada kebenaran, maka kita katakan sabar, kita nggak bisa menerima teori Anda, kita nggak bisa menerima kaidah Anda, sampai kita hadapkan kaidah Anda itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Bila mana kaidah yang Anda bawa ini sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar, maka kita terima. Tapi kalau seandainya kaidah yang Anda bikin ini, walaupun Anda balut dengan 1001 alasan, Anda buat dia dengan bahasa yang seindah-indah mungkin, kalaulah dia menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka kita katakan maaf, kita nggak bisa menerimanya karena standar yang Anda pakai ini bukanlah standar yang benar untuk menuju jalan keselamatan. Yang terakhir dari bab ini kita katakan bahwa barang siapa yang masih saja berhujjah dengan kekuatan, kekayaan, kedudukan dan seterusnya dari perhiasan-perhiasan keduniaan untuk mengukur sesuatu itu apakah dia benar atau bukan, maka kita katakan orang ini dia masih berjalan pada prinsip, pada tradisi, pada budayanya orang-orang jahiliyah, dan kita diharamkan untuk menyerupai mereka. Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Naam. Demikian akhunna fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah tradisi ketujuh yang bisa kita jelaskan dengan penjelasan yang singkat pada kajian rutin kita ba'da maghrib di Ma'had MDH Talaka ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.